Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kebaktian secara online GKJ Mulu Sukoharjo pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Meskipun kita masih di dalam suasana keprihatinan karena COVID-19, tetapi kita harus yakin apapun yang akan terjadi di sekitar kita, selama kita percaya pada Tuhan dan menyandarkan diri kita kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, 1 minggu kita berpisah. 1 minggu pula usia kita bertambah. Kalau melihat Bapak Ibu semua yang begitu cerah, itu berarti betapa besarnya kasih dan anugerah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, mari kita mengucapkan syukur atas segala berkat Tuhan itu dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 17 kita pujikan ayat yang pertama. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh sebab itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan yang indah dan baik pagi hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan yang kelima, hai makhluk alam semesta, dan seterusnya.
pengakuan dosa. Bapak Ibu, tidak henti-hentinya Tuhan mengingatkan kepada kita akan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Bapak Ibu, hukum kasih yang selalu dan senantiasa diberikan kepada kita. Kita menyadari kita tidak bisa melaksanakan itu dengan sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 467. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Tuhanku, bila hati kawan. Berita anugerah. Bapak Ibu, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, karena begitu besar kasih Allah kepada kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah pada saat ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10, sedangkan petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 12. Demikian 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sedangkan petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 3 ayat 12 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan
kesabaran. Demikian Bapak Ibu berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita mengiyakan, kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita akan bersama-sama dalam syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Pada kesempatan pagi hari pemberian Tuhan, saat ini kami datang bersujud ke hadirat-Mu, bersyukur atas segala pemberian berkat yang senantiasa Tuhan berikan untuk kehidupan pribadi dan keluarga kami, satu demi satu. Kami boleh merasakan sukacita, karena sampai dengan saat ini, Engkau selalu hadir dan mendampingi keluarga-keluarga kami dalam keadaan baik. Oleh karena itu kami juga menyerahkan kembali akan pergumulan dari masing-masing keluarga kami, baik orang-orang tua kami, suami atau istri kami yang kami kasihi, demikian juga anak-anak yang kami kasihi, dan semua bagian orang-orang yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan segala keberadaan keluarga-keluarga kami, baik kesehatan, kekuatan, demikian juga pendidikan anak-anak kami. Pada saat-saat ini anak-anak kami sedang berproses kembali untuk memasuki bangku-bangku baru mereka. Tuhan pimpin anak-anak kami sehingga
Dengan penyerahan kepadamu kami bersama-sama menyerahkan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan keinginan dan harapan orang-orang tua kami. Sepenuhnya kami menyerahkan segala sesuatu dalam rangka masa-masa terbatas ini ke tangan Tuhan. Bapa kami surgawi, kami juga menyerahkan untuk semua keluarga-keluarga besar kami yang berada di tempat-tempat yang jauh, tetapi yang senantiasa kami yakini bahwa kuasa dan kasih Engkau senantiasa hidup bersama-sama dengan kami semua. Demikian juga pada kesempatan ini kami masih menyerahkan, terutama dalam penyelesaian COVID-19 ini, yang saat ini kami sedang berada dalam perubahan-perubahan itu. Oleh karena itu, Tuhan berikan juga pada kami semua untuk mampu bergumul dalam masalah ini dan boleh mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kami juga menyerahkan Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo dimanapun mereka berada. Kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa dan kasih Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, walaupun dalam suasana yang prihatinan, namun akan kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menguatkan iman kita dalam ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan di kesempatan pagi ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, yang mendasari dalam kita memberikan persembahan dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami surgawi, Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, kami senantiasa bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami mempersembahkan, walaupun apa yang kami kumpulkan ini, persembahan yang kami berikan ini tidak setimbang dengan berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, hingga persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berguna bagi keluhuran nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan-persembahan yang kami kumpulkan. Dan sebentar kami juga hendak menerima firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Widodo Swandi
Tuhan tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, hingga apa yang disampaikan Bapak Pendeta boleh menjadi kekuatan di dalam iman kami. Dan Tuhan juga berkati kami, Tuhan buka mata hati kami, hingga kami boleh menerima firman Tuhan ini dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menerima firman Tuhan sebagaimana dalam Matius 10 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ke-42. Yang demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah seorang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian sabda Allah, dan yang berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo, dimanapun saudara-saudara berada, pada kesempatan yang baik ini, kita diajak untuk bersama-sama dalam satu tema yang kita terima saat ini dengan satu judul lemah lembut terhadap sesama. Lemah lembut terhadap sesama, sebagaimana dalam dasar firman Tuhan tadi kita ambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ke-42. Nah, saudara-saudara, bersamaan dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, mungkin pada kesempatan-kesempatan di hari-hari ini atau minggu-minggu yang lalu, tepatnya tanggal 20 Juni, jadi tepatnya tanggal 20 Juni, kita dikejutkan bahwa di Tangerang itu ada salah seorang yang dianiaya oleh sekelompok orang, dibacok, dan tidak hanya dibacok saja kemudian, tetapi dia juga dilindas dengan kendaraan yang dipakai oleh para penganiaya itu. Sehingga orang ini kemudian tewas di tempat. Jadi terjadi pembunuhan pada tanggal 20 Juni yang lalu. Bersamaan dengan peristiwa itu kemudian masih berada di tempat yang di kota yang sama di Tangerang itu, kemudian
ada sekelompok orang yang dengan beringasnya dia merusak kendaraan dan rumah salah satu warga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kemudian berkembang satu informasi bahwa kelompok ini, jadi kedua-duanya dilakukan oleh kelompok ini yang dipimpin oleh seorang residivis ataupun seorang preman bernama JRK. Jadi seorang pemimpin preman yang amat ditakuti, yang keberadaannya sebenarnya dia juga baru keluar dari lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. JRK ini seorang yang raja tega, dia berani membunuh lawannya atau siapapun yang menjadi lawannya, dia akan menganiayanya, bahkan berani membunuhnya. Bahkan kemudian peristiwa setelah dia keluar dari LP ini, orang tersebut ditengarai bahwa dia adalah sebagai otak dari pelaksanaan pembunuhan itu. Catatan saya yang menarik adalah sebenarnya pada saat menjelang beliau ini akan keluar dari penjara Nusa Kambangan, pada saat itu ada salah satu TV yang mencoba mewawancarai keberadaannya. Jadi di satu program Kick Andy, JRK ini diwawancarai bagaimana keberadaannya dan apa yang diinginkannya. Banyak bagian yang kemudian menjadi sesuatu yang amat mengagumkan bagi catatan saya pada waktu itu. Jadi dia bersaksi bahwa setelah saya saat ini atau besok saya keluar dari LP, saya akan mencoba untuk hidup baru. Jadi dia ada satu perubahan dalam dirinya bahwa dia akan mencoba hidup dengan normal. Dia akan mencoba membuat sesuatu suasana yang baru, terlepas dari dunia mafia yang mungkin kemarin dia lakukan. Dan dia mengatakan bahwa dia akan mencoba dalam satu spirit yang baru untuk mencari kerajaan Allah. Jadi sama dengan Matius 6 yang menjadi pegangan dia, Matius 6 ayat 33, dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan dicukupkan kepadanya. Jadi ini luar biasa pernyataan kesaksian, dan itu saya kira tidak disetting, tidak dibuat-buat, tapi satu kejujuran yang dibuat oleh JRK ini. Dan dia juga mengatakan ketika Andy bertanya, bagaimana dengan dendam saudara? Karena kita pahami kemudian kakak dari JRK ini dan adiknya waktu sebelum dan setelah dia masuk di bui pada waktu itu, kakak dan adiknya terbunuh. Dan tentu secara manusiawi, kalau Andy bertanya seperti itu, maka mungkinkah ada balas dendam dalam dirinya? Dia mengatakan, saya sudah tidak ada rasa dendam sana. Jadi mengutip kembali bagaimana jikalau kamu tidak pernah memaafkan, maka Allah pun tidak akan pernah memaafkanmu. Ini poin yang bagus yang dalam wawancara ini terungkap. Mungkin nanti saudara juga bisa untuk melihat di YouTube bagaimana kesaksian dia pada saat menjelang
pembebasannya dari penjara LP Cipinang itu. Kemudian pada tanggal 26 Desember yang lalu dia sudah bebas dan berada di Jakarta. Yang menarik dari catatan saya, mungkin kadang-kadang sekarang orang menjadi hamba Tuhan, tadi juga keinginan dia adalah sebagai hamba Tuhan, atau mungkin lebih tertuju lagi sebagai pendeta, dia ingin mengharapkan seperti itu. Mungkin sekarang sudah jadi model juga ya, ada orang-orang yang dibesarkan sebagai binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan, ketika dia ingin pulang dan ingin berharap sebagai pendeta. Jadi sekarang ini mungkin sekolah teologi S1 banyak bertebaran di penjara-penjara itu. Karena mungkin ada bagian juga saya memiliki teman bahwa setelah 1 tahun atau beberapa tahun di ruang itu dia bisa membaca dengan khatam kitab suci. Setahun paling tidak 2 kali khatam. Jadi luar biasa. Mungkin setelah itu dia akan pulang dan bisa menjadi seorang hamba Tuhan secara khusus dalam pendeta. Tapi jangan lupa kemudian banyak juga yang orang-orang itu setelah dia masuk dalam pelayanan seperti itu, akhirnya juga banyak persoalan-persoalan yang dimiliki. Tetapi harapan saya, JRK yang kemudian menjadi bagian bahwa dia akan mungkin, karena ini masih tersangka, jadi belum pembuktiannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi percakapan dengan Kik Andy menjadi sesuatu yang benar dan dia tidak kembali pada satu dunia kehidupan yang hitam itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita melihat dalam perkembangan kehidupan yang dijalani oleh setiap orang, tentu ada konsep-konsep dan rencana yang harus dilakukan. Supaya apa yang menjadi tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Tetapi kemudian dalam perjalanan yang harus dilalui ternyata tidak semudah itu. Bahkan menjadi penghalang, bahkan kemudian bisa terjatuh kembali dalam persoalan yang sama. Maka kemudian seperti kemarin yang kita mencoba membuka, komitmen kita, kesetiaan kita, kedisiplinan kita menjadi bagian utama agar apa yang menjadi harapan setiap manusia mencapai tujuannya dengan sempurna. Meskipun tentu akan terjadi pergumulan dan proses yang panjang yang tidak segampang itu yang dilakukan oleh setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana melihat ketika Tuhan Yesus mengutus para rasul-Nya sebagaimana ingin supaya kehadiran kerajaan Allah yang diungkapkan itu bisa sampai kepada semua pihak. Maka tentu saja, kalau kemarin kita juga diingatkan bahwa ketika Allah mengutus orang-orang yang dikasihinya, dia akan dilindungi dan dilengkapi dengan segala bagian yang dibutuhkan oleh orang-orang yang akan mengemban tugas-tugasnya itu. Pada kesempatan ini kita diingatkan kembali bahwa pada kesempatan ini yang menjadi tujuan bagaimana para rasul ketika diutus oleh Yesus, dia diajak ketika menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini dengan segala keberadaannya. Yesus tetap memberikan semangat dan kekuatan juga pada mereka. Jadi ada kemungkinan ketika mereka bertemu dengan banyak orang yang ada di sekelilingnya, ada orang yang bisa menerima
Baik itu sebagai Yesus sendiri, sebagai Allah yang hadir dengan mereka, ataupun sebagai nabi-nabi yang ada, bahkan kemudian mungkin sebagai rasul-rasul. Bahkan dimungkinkan juga bahwa mereka pun akan mengalami penolakan-penolakan untuk perjalanan kehidupan yang harus mereka lalui. Tetapi hal itu akan senantiasa menguatkan mereka. Dalam kehidupan mereka, mereka akan bisa menemui keragaman manusia yang harus dihadapinya. Dan mereka dibekali dan harus menjadi bagian penting bahwa mereka harus dengan penuh kelemah lembutan dalam rangka perjumpaan dengan mereka itu. Baik ditolak ataupun diterima oleh orang-orang yang menjadi sesamanya, tetapi kelemah lembutan Allah menjadi kunci utama. Bahkan kelemah lembutan sebagai kejujuran, kemurah hatian, kerendahan hati, itu yang menjadi kunci utama ketika mereka berjumpa dengan semua orang yang harus mereka temui, supaya kehadiran kerajaan Allah itu nyata bagi mereka-mereka yang membutuhkannya. Dan pernyataan ini bukan pernyataan yang juga hanya muncul pada saat mereka diutus dalam pasal 10 ini saja, tapi dalam khotbah di bukit, dalam pasal yang kelima, ayatnya yang kelima, nyata sekali bahwa dikatakan juga di sana, bagaimana orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Yang demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ketika orang itu memiliki bumi, bahwa berkat dan anugerah Allah yang sesuai dijanjikannya itu akan menjadi milik para rasul yang menjadi utusannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pada kesempatan ini kita diingatkan kembali sebagaimana tujuan kita adalah kita harus mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi hal yang utama yang harus selalu ada dalam hidup kita, maka kelemah lembutan itu menjadi kunci utama. Dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, maka kita akan banyak paham dalam kehidupan dan keberadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tentu saja memiliki hak dan kewenangan juga untuk menerima kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Sepanjang perjalanan kehidupan kita akan tertuntut untuk selalu mampu menghadirkan kerajaan Allah dengan penuh kelembutan, supaya kemuliaannya dan kedamaiannya senantiasa akan didapatkan juga oleh mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita, yang menuntut untuk dengan penuh kelemah lembutan kepada semua orang yang dikasihi sesama kita mampu untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan dan keseharian kita. Yesus mengasihi saudara-saudara. Amin. Kita akan hening sebentar dalam saat teduh kita untuk merasa-rasakan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita saat teduh sebentar. Kita akan berdoa.
kami boleh mengakhiri dalam peribadatan kami untuk pagi hari ini karena kuasa dan kasih Tuhan. Demikian juga pada kesempatan ini kami diajak untuk ada dalam keberadaan lemah lembut kami, kerendahan hati kami, kejujuran dan kepolosan kami untuk mampu menerima sesama kami sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Apabila kami melakukan hanya seorang diri saja, tanpa kekuatan dan kemampuan Tuhan yang hadir, kami memiliki keterbatasan dan ketidakmampuannya. Oleh karena itu kami membuka hati dan diri kami, supaya Roh Kudus Tuhan menuntun kehidupan pribadi dan keberadaan keluarga-keluarga kami. Hari ini kami akan meninggalkan tempat ibadah kami dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Oleh karena setia dan kasih-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Demikian juga pulang kami. Kuasa dan tangan Tuhan menuntun kami, sehingga boleh bertemu dengan semua orang yang kami kasih di rumah, dalam damai sejahtera-Mu. Dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432, kita akan mengakhiri ibadat kita, bait pertama dan yang kedua. Jika padaku ditanyakan, dan seterusnya, dan nanti pada bait yang kedua kita akan bangkit berdiri. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.